Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang istimewa dalam tahun Hijriah. Istimewa karena seseorang yang istimewa pula lahir dalam bulan ini. Dialah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahirannya membawa kebahagiaan bagi kita semua. Pada waktu itu tidak hanya keluarganya, tapi seluruh penduduk Mekah merasa gembira dengan kelahirannya. Seorang Abu Lahab, kafir Quraisy, bahkan sampai memerdekakan seorang budaknya untuk merayakan kelahiran seorang Nabi Muhammad SAW. Kabar gembira inilah yang menjadikan alasan kenapa Abu Lahab memerdekakan budaknya. Tentunya itu menjadi motivasi buat kita sebagai seorang Muslim, orang yang menganut agama Islam, haruslah selalu gembira dengan kabar kelahiran Nabi tersebut, bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan seorang kafir pun dia sangat bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu menjadi refleksi kita bersama sebagai seorang Muslim, bahwa perayaan Maulid Nabi bukan hanya seremonial kita bersenang-senang atas kelahiran Nabi, tapi juga sebagai refleksi dalam diri kita, sudah sejauh mana kita memegang teguh ajaran yang dipegang oleh Nabi. Memahami Al-Qur'annya, kemudian memahami hadisnya, kemudian juga mengimplementasikan apa yang ada di antara keduanya. Dalam Al-Qur'an kita amalkan, dalam hadis juga kita amalkan. Sehingga perayaan Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremonial, tapi juga peningkatan dalam hal spiritual. Saudaraku semua, marilah kita merefleksikan sendiri, merefleksikan bersama untuk diri kita sendiri dan juga untuk kita semua, bahwa setiap apa yang kita perbuat haruslah kita bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersumber pada dua hal, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bayanan janjinya bahwa ketika kita memegang teguh dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Saudaraku semua, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dalam perayaan Maulid Nabi pada saat ini. Ada beberapa hikmah yang bisa kita serap, yang bisa menjadi refleksi kita, bahwa Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremonial kita membuat makanan, kita mengadakan pengajian, tapi juga harus penambahan refleksi dalam rohani kita. Spiritual kita harus bertambah. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa hikmah atau butiran hikmah yang bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi kita, sebagai bahan renungan kita bersama dalam memperingati Maulid Nabi tahun ini. Terlebih tahun ini adalah tahun yang berbeda, di mana tahun ini penuh dengan cobaan. Sekarang kita di masa-masa sekarang, masa sulit, tetap kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sebagai sebuah peringatan yang bermakna bagi kita semua. Peringatan Maulid Nabi yang penuh makna, walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini. Kita harus bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat, sehingga kita masih bisa merasakan, melewati dan juga merasakan kapan Nabi lahir, tanggal Nabi lahir, sehingga kita bisa melakukan sebuah introspeksi, kemudian bermuhasabah bersama. Oke, poin yang pertama adalah bahwa kita kepada Nabi Muhammad SAW sangat dianjurkan untuk bersolawat.
sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikanlah salam sejahtera kepadanya. Kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya kita menyampaikan, kita melantunkan sholawat atasnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena sholawat itu nanti kelak akan membawa syafaat bagi kita, sebagai tanda bahwa kita adalah umat dari umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mendatangi kita di hari akhir sebagai pertanda bahwa kita adalah umatnya, akan memberikan syafaat kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, refleksi yang pertama adalah dalam tahun-tahun sekarang ini, masa-masa seperti ini, kita perbanyaklah sholawat, sehingga nanti kelak Rasulullah SAW datang kepada kita dengan membawa syafaat. Poin yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, atau memupuk kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Momen-momen seperti ini kita jadikan sebagai pupuk, sebagai nutrisi terbaru dalam kita, bagaimana kita mencintai Nabi, bagaimana kita memuliakan Nabi. Dengan seperti itu akan tumbuh rasa cinta terus di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang ketiga, atau butiran hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu membawa kabar gembira kepada kita. Sebagaimana yang saya sampaikan di mukadimah tadi, di pembukaan, bahwa seorang kafir Quraisy saja, Abu Lahab pada waktu itu gembira dengan mengutarakan apa? Dengan membebaskan budaknya sebagai tanda kegembiraan dia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu sepantasnya dan sudah seyogianya kita sebagai seorang umat kesayangan Nabi Muhammad SAW, kita juga harus gembira bahwa kita termasuk daripada umatnya yang akan diselamatkan, yang akan didahulukan masuk surga. Subhanallah. Oleh karena itu bergembiralah kita termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang keempat yang bisa kita petik adalah suri tauladan dalam diri Nabi. Nabi Muhammad tidak kurang dalam mencontohkan akhlaknya, tidak pernah kurang dalam mencontohkan dalam ibadahnya. Dari ibadah A sampai Z, akhlak A sampai akhlak Z, semua dicontohkan. Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai seorang umatnya kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah, muamalah, akhlakul karimah. Kita wajib mengikutinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan. Oleh karena itu kita wajib untuk mengikutinya. Akhlak Nabi kepada orang tua seperti apa? Akhlak Nabi kepada anak seperti apa? Akhlak Nabi kepada Allah seperti apa? Akhlak Nabi kepada orang seperti apa? Bahkan akhlak Nabi kepada makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, bahkan kepada makhluk Allah yang lain, kita harus juga meniru Nabi. Hikmah yang kelima yang bisa kita petik adalah kita harus berpegang teguh kepada dua hal yang Nabi tinggalkan kepada kita, agar kita tidak pernah tersesat selamanya,
Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, orang Islam wajib berpegang teguh kepada dua hal tersebut sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita menjaga dua hal tersebut agar dua hal tersebut bisa menjaga kita selama dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Nabi, aku tinggalkan dua hal. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan tadilu abadan. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Oleh karena itu kita wajib berpegang teguh kepada kedua hal tersebut sebagai pokok dalam hidup kita. Kita harus merefleksikan kelima hal tersebut sebagai kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad, mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Coba kita refleksikan kelima hal tersebut. Sudahkah kita lakukan? Kalau belum, mari saudara kita laksanakan kelima hal tersebut. Minimal 5 hal tersebut. Hikmah-hikmah dari Maulid Nabi masih sangat banyak. Tapi seminimal mungkin kita bisa melaksanakan kelima hal tersebut. Insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang akan digandengnya, yang akan pergi ke surga bersamanya, insya Allah. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait dengan refleksi kita terkait dengan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Sudah sepantasnya segala hal yang ada dalam hidup kita itu bersumber dan juga berpatokan kepada Nabi Muhammad. Tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, ibadah kita, akhlak kita, cara hidup kita, semuanya cobalah kita hidup sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, jadikanlah Maulid Nabi ini sebagai refleksi kita bersama bagaimana kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kemudian juga sebagai tombak kita. Tombak kita adalah sebagai ujung tombak dari perjuangan Nabi Muhammad dalam meneruskan estafet perjuangan beliau dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang baik, jadilah insan yang bermanfaat. Karena sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Sebagaimana Nabi ajarkan bahwa dia bermanfaat bagi orang lain, pun kita juga bisa seperti Nabi. Apabila kita tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak, lakukanlah manfaat bagi orang sekelompok kecil yang akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasul ajarkan bahwa dakwah awal Nabi saja itu sangat sedikit orang yang bisa beriman kepada Nabi. Melebar. Oleh karena itu, mulai dari hal yang paling kecil dalam hidup kita. Siapa? Keluarga kita. Saudara-saudaraku semua, marilah kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaga keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Mungkin itu dari saya untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallahi wa fathun qarib. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.